satu hal yang juga kerap Bapak Presiden sampaikan selama kita mengalami bencana non alam ini Pak, soal transparansi data. Berkali-kali saya ingat Bapak menyampaikan soal transparansi data. Suatu hal yang memang dinilai sejumlah kalangan, pemerintah ini tidak terbuka terkait data-data COVID-19. Dan itu yang menyulitkan. Saya menyampaikan itu karena di luar saya mendengar bahwa ucapan-ucapan bahwa pemerintah ini tidak terbuka. Tetapi kalau saya lihat yang tidak terbuka di sebelah mana? Data itu kan kita peroleh dari kabupaten, dari kota, dari provinsi yang dikonsolidasikan Kementerian Kesehatan dan gugus tugas COVID menjadi sebuah data yang sudah terkonsolidasi. Kalau pengen melihat langsung, lihat aja di daerah. Daerah-daerah kan sekarang ada, misalnya daerah a.covid.go.id, b.corona.go.id, mereka punya semua kok. Apa yang tidak terbuka, apa yang tidak transparan, saya kadang-kadang nggak ngerti. Kita ingat Bapak pertengahan bulan lalu sempat mengatakan tidak semua informasi memang bisa disampaikan ke publik agar tidak menimbulkan kepanikan. Tapi kemudian minggu lalu Bapak memerintahkan untuk membuka semua data yang diperlukan ke publik. Jadi apa yang berubah? Mengapa sebelumnya Bapak mengatakan tidak perlu semua dibuka ke publik supaya tidak panik, tapi kemudian sekarang menyadari bahwa penting untuk membuka itu ke publik? Enggak, itu saya sampaikan awal-awal. Awal-awal saat ditemukan pasien 01, 02. Saya menyampaikan agar hati-hati menyampaikan informasi-informasi ke lapangan agar tidak membuat masyarakat itu panik. Karena kalau panik, sistem kesehatan nasional kita nggak akan mampu menangani ini. Kalau semua orang berbondong-bondong ke rumah sakit, minta diperiksa, minta dites, nggak akan mampu. Negara manapun nggak akan mampu. Negara maju yang kita lihat sama. Karena kepanikan masyarakat, semua pengen ke rumah sakit, semua pengen dites. Ya sistem kesehatan nasional mereka yang sudah sangat modern pun juga roboh karena nggak mampu menangani itu. Itu yang kita jaga dari awal. Sehingga saya menyampaikan di awal-awal itu. Tetapi bahwa data itu harus transparan, itu penting supaya semua orang ngerti. Dan bisa menjaga, bisa memproteksi bagaimana lingkungannya, siapa yang terkena, sehingga tindakan apa yang dilakukan. Sekali lagi, 3 hal tadi saya sampaikan sejak awal. Tes, uji secara masif, pelacakan yang agresif, dan isolasi yang ketat. Saya sampaikan itu. Jadi data yang transparan itu sangat berhubungan dengan itu tadi. Ya. Masih menyisakan masalah Pak, Bapak memerintahkan untuk dibuka semua, termasuk Bapak meminta untuk dibuka PDP dan ODP, tetapi masalah terakhir Pak, maaf pertanyaan saya masalah semua Pak, karena memang kita sedang menghadapi masalah ini. Akan saya jelaskan kalau memang. Jadi ada banyak sekali list masalah yang saya ingin tanyakan ke Bapak. ID Pak, angka kematian yang disampaikan pemerintah saat ini belum menggambarkan kondisi real kasus corona di Indonesia. Sesungguhnya menurut ID lebih dari 1.000 orang. Jadi pernyataan ini keluar setelah perintah Bapak untuk membuka supaya lebih transparan. Tapi masih terjadi kesalahpahaman atau kesimpang siuran informasi seperti ini. Iya, sebetulnya itu mudah. Sekali lagi, data yang kita peroleh itu kan dari daerah. Dari kabupaten, kota, dan provinsi. Kalau memang ada yang memiliki data itu, sampaikan aja ke gugus tugas, sampaikan aja ke Menkes data yang 1.000 itu ada di mana, terkena COVID atau tidak. Ya karena sekarang ini sakit apapun yang ada di rumah sakit, kalau gejalanya itu gejala demam, gejala panas, gejala batuk, pasti protokol kesehatannya akan membungkus yang meninggal itu dengan SOP COVID. Jadi kalau memang itu ada data, disampaikan saja. Apa sih sulitnya? Tapi tidak disampaikan ke publik dan justru memperkeruh. Saya kira tidak seperti itu. Posisi sekarang ini bukan posisi yang mudah. Jangan memperkeruh suasana dengan hal-hal yang sebetulnya mudah untuk disampaikan aja datanya sudah. Kalau datanya itu benar ya, pasti di kementerian, di gugus tugas akan
memasukkan itu dalam konsolidasi data yang ada.